Anak kampung itu buat ngejar mimpi jadi dokter. Semua orang menertawakan Raffi, anak kecil kurus, pencinta One Piece. Sebelum lanjut cerita, dukung Titik3 Channel dengan menekan tombol like dan subscribe untuk selalu dapat update konten terbaru dan jangan lupa tinggalkan komen. Angin sore berhembus pelan, membuat kain lusuh bergambar tengkorak berkepala jerami itu berkibar di ujung bambu panjang yang ditancapkan di atap rumah kecil di pinggiran desa. Usang, sobek di beberapa sisi, dan mulai pudar warnanya. Tapi bagi Raffi, anak berumur 10 tahun dengan rambut kusut dan mata penuh semangat itu, bendera itu bukan sekadar kain. Itu adalah simbol mimpi. "Bang, kamu ngapain sih pasang-pasang beginian di atap?" tanya Rani, adik perempuannya yang masih SD, sambil cemberut melihat abangnya naik ke atap rumah. Raffi mengangkat dagunya dengan gaya ala kapten bajak laut. "Ini markas kita. Kita kapalnya Luffy. Dunia ini luas, Ran. Kita harus punya tujuan." Rani hanya geleng-geleng sambil tertawa kecil, lalu turun dari tangga. Ia tahu abangnya memang beda dari anak-anak lain di kampung. Kalau yang lain main layangan atau bola, Raffi malah duduk sendirian di bawah pohon jambu sambil membaca manga One Piece bekas dari pasar loak. Atau, dia bisa diam di depan TV tua menonton ulang anime yang suaranya sudah serak karena kaset bajakan. Tetangga pun mulai gelisah. Anak itu terlalu banyak nonton kartun. Cita-cita jadi bajak laut? Halah, nggak masuk akal. Orang tuanya gimana sih? Tapi Raffi tak peduli. Dalam kepalanya, dunia ini memang luas dan penuh petualangan. Dan tokoh-tokoh di One Piece bukan hanya bajak laut. Mereka punya tujuan mulia. Mereka menyelamatkan, memperjuangkan kebenaran, dan tak pernah menyerah. Itu yang ditangkap Raffi. Dan tujuan dia sederhana, menjadi dokter. Bukan karena gaya, bukan karena prestise. Tapi karena saat kecil dia melihat sendiri ibunya pernah hampir meninggal karena tidak ada dokter di desanya. Malam itu, ibunya kejang demam tinggi. Ayahnya panik, motor tua tidak bisa dipakai, dan satu-satunya puskesmas tutup. Raffi hanya bisa menangis melihat ibunya menggigil. Sejak malam itu, dia bersumpah, "Aku harus bisa bantu orang lain. Aku harus jadi dokter." Tapi, mimpi itu terlalu besar untuk anak kampung miskin yang bahkan tak punya sepatu layak ke sekolah. Maka, ia pasang bendera di atap rumah sebagai tanda bahwa ia sedang berlayar. Entah sampai mana nanti, tapi ia tidak mau diam di pelabuhan. Pagi-pagi, sebelum sekolah, Raffi selalu berdiri di bawah bendera itu. Ia menatap ke langit sambil bilang, "Suatu hari nanti, aku bakal naik kapal ini ke pulau terakhir. Pulau impianku, Fakultas Kedokteran." Anak-anak sekolah sering menertawakannya. "Dokter? Lu? Mimpi kali. Belajar aja kagak pinter-pinter, gaya lu doang. Bajak laut, bajak utang kali." Raffi menahan semuanya. Tapi kalau malam tiba, ia tetap menulis di buku bekas. Tujuan, Fakultas Kedokteran. Langkah, belajar tiap hari. Motivasi, ibu. Simbol, bendera. Orang dewasa pun tak semuanya memahami. Ayahnya sendiri sering marah. "Kamu tuh laki-laki. Jangan banyak mimpi. Bendera-bendera gitu dicabut. Bikin malu." Tapi ibunya hanya diam dan menepuk bahu Raffi setelah ayahnya pergi. "Terus aja. Ibu percaya sama kamu." Itu cukup. Satu hari, seorang guru baru datang ke sekolah. Pak Imam, guru IPA yang masih muda dan hobi membaca komik juga. Ketika melihat buku catatan Raffi yang penuh gambar kru bajak laut yang jadi dokter, ia tersenyum. "Kamu suka One Piece?" "Iya, Pak. Tapi saya mau jadi dokter. Jadi saya gambar kru saya sendiri. Semuanya punya peran medis." Pak Imam pun mulai memperhatikan Raffi. Dia tahu anak ini punya semangat berbeda. Tak lama, Raffi jadi sering diminta bantu eksperimen di lab kecil sekolah. Dan sejak itu, nilai IPA-nya meningkat drastis. Tapi bendera di atap tetap jadi bahan gunjingan. Apalagi saat musim hujan datang dan tetangga bilang, "Itu bendera bikin genteng bocor." Anaknya malah sibuk ngayal, bukan bantu orang tuanya. Raffi makin sering diminta ayahnya untuk mencopot bendera itu. Tapi diam-diam ia pasang lagi. Suatu malam, ia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan. "Kalau kamu baca surat ini nanti saat kamu sudah jadi dokter,
Tolong jangan lupa bendera ini. Jangan lupa masa kecilmu. Jangan lupa rasanya diremehkan. Jangan lupa siapa kamu. Dan surat itu ia lipat, diselipkan di balik tiang bambu bendera One Piece-nya. Hari-hari berlalu. Kadang mendung, kadang terang. Tapi satu hal yang tak berubah adalah semangat Raffi. Ia memang tak punya uang, tak punya fasilitas. Tapi ia punya keyakinan. Dan kadang, keyakinan sekecil bendera robek di atap rumah. Cukup untuk mengangkat layar mimpi sebesar dunia. Waktu bergulir. Raffi kini duduk di bangku SMP Negeri 1 Pagedangan, sekolah yang letaknya 7 kilometer dari rumah. Tiap hari ia naik sepeda tua warisan ayahnya, menembus jalan rusak, debu, dan hujan. Tapi semangatnya tak pernah ikut bocor, meski bannya sering. Bendera One Piece-nya masih berkibar di atap rumah. Kini warnanya makin pudar, ada lubang kecil di bagian tengkoraknya, tapi justru itu yang membuatnya makin berarti. Seperti dirinya, tak sempurna, tapi bertahan. Masuk SMP, dunia jadi lebih kejam. Anak-anak mulai punya geng, mulai membentuk kasta-kasta sosial sendiri. Raffi yang datang dengan tas sobek, sepatu bolong, dan semangat aneh untuk jadi dokter bajak laut, langsung dicap aneh. Weh, kapten kapal datang. Mana luftnya? Hei, kalau sakit jangan ke puskesmas ya, ke kapal bajak laut Raffi aja. Dokter mimpi, pasiennya awan kali. Raffi menahan tawa palsu. Tapi di dalam, ia tahu luka-luka kecil itu menumpuk. Ia tak pandai membalas. Tak punya senjata selain buku tulis dan semangat yang ia pelajari dari manga. Yang lebih menyakitkan bukan hanya ejekan, tapi sikap diam para guru saat dia jadi bahan olok-olok. Dianggap anak, biasa-biasa aja, bukan bibit unggul, bukan juara kelas. Bahkan saat dia aktif bertanya di kelas, ia sering dianggap sok tahu. Sampai suatu hari, Raffi diminta menggambar sketsa anatomi tubuh manusia untuk tugas IPA. Saat dikumpulkan, bukunya berisi gambar tangan manusia lengkap dengan sistem otot, tapi dibuat ala manga. Detail dan bersih. Ibu guru malah memanggilnya ke depan dan bilang, "Raffi, ini gambar untuk komik. Bukan untuk belajar. Tugas kamu saya beri nilai 5. Raffi menunduk. Hatinya jatuh. Ia tak protes. Tapi sejak hari itu, ia mulai menyembunyikan mimpinya. Gambar-gambar dokter bajak laut yang dulu ia tempel di dinding kamar mulai dilepas. Buku jurnalnya ia kunci. Bahkan bendera di atap hampir ia turunkan. Tapi saat ia pegang tiang bendera itu malam-malam, tangan tuanya, ibunya, memegang bahunya. "Kamu mau nyerah?" Raffi menggeleng, matanya basah. "Kamu boleh sedih. Tapi jangan cabut benderanya. Itu tanda kamu masih percaya." Sejak itu, Raffi menyalakan kembali apinya. Tapi kini dengan cara diam-diam. Ia tetap belajar, tapi tak lagi pamer mimpi. Ia tetap gambar, tapi disimpan sendiri. Ia tetap menulis jurnal, tapi kali ini tidak untuk dunia luar, hanya untuk dirinya. Saat masuk SMA, tekanan berubah bentuk. Bukan lagi hanya ejekan, tapi juga kenyataan keras soal biaya. SMA negeri favorit berhasil ia masuki berkat nilai ujian masuknya yang tinggi. Tapi biaya seragam, buku, kegiatan ekstra, dan sumbangan wajib mulai memberatkan keluarganya. Ayahnya, yang bekerja sebagai buruh bangunan, mulai menggerutu. Mau sekolah tinggi, makan apa nanti? Kuliah kedokteran itu mahal. Raffi hanya diam. Ia tahu maksud ayahnya baik. Tapi sekali lagi, hanya ibunya yang berdiri di sisinya. Ia rela jual cincin kawin, hanya agar Raffi bisa ikut les persiapan UTBK gratis di kecamatan sebelah. Cincin bisa dibeli lagi. Tapi mimpimu nggak bisa diganti, kata ibunya. Raffi mulai belajar gila-gilaan. Subuh sudah bangun, malam baru tidur. Di sela-sela waktu, ia juga bantu tetangga cuci motor demi uang jajan tambahan. Tapi bukan uang yang jadi masalah, melainkan mental. Teman-temannya mulai memilih realistis. Yang satu mau kerja selepas lulus, yang lain mau daftar TNI, satu lagi ikut ayahnya jadi sopir. Raffi, sendirian, masih menyimpan cita-cita, dokter. Dan itu membuatnya jadi bahan tawa. Raffi tuh kayak kapal rusak yang pengen nyampe Grand Line. Dia nonton anime kebanyakan. Coba pikir realistis, bro. Lo anak kampung, mana bisa masuk FK?
Mimpi doang. Satu-satunya tempat di mana ia bisa bebas adalah balkon kecil rumahnya, di mana bendera One Piece masih berdiri. Malam hari, sambil minum teh tubruk, ia berdiri menatap langit dan berbicara seolah pada dirinya sendiri. Aku nggak perlu bukti buat percaya. Aku cuma perlu jalanin. Hingga akhirnya datang momen penting, ujian UTBK. Raffi ikut seleksi bersama ribuan siswa lain. Ia pilih Fakultas Kedokteran Universitas Negeri paling bergengsi di kotanya. Banyak yang bilang dia nekat, tapi dia belajar habis-habisan. 3 bulan penuh, waktunya hanya belajar, tidur, makan, dan salat. Dan ketika pengumuman keluar, Raffi menyalakan HP dengan tangan gemetar. Website loading. Akun masuk. Klik hasil. Maaf, Anda belum lolos seleksi SNBT. Dunia runtuh. Raffi menutup HP, masuk kamar, dan menatap dinding kosong. Ia pun naik ke atap. Dan malam itu, ia nyaris menurunkan benderanya. Tapi hujan turun. Deras. Seolah langit menahan tangannya. Ia duduk basah kuyup di atap, menatap benderanya yang tetap berkibar meski lepek, kotor, dan koyak. Di dalam hati kecilnya, ada suara yang tetap keras. Kalau Luffy bisa nyasar ke pulau yang salah ratusan kali, tapi tetap lanjut, kenapa gue harus nyerah sekarang? Malam itu, ia ambil buku tulis. Di halaman pertama, ia tulis dengan spidol merah besar. Misi kedua, berlayar lagi. Aku gagal, tapi bukan karam. Aku hanya butuh layar yang lebih kuat, dan angin yang lebih kencang. Pagi itu Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena tak bisa tidur semalaman. Setelah gagal seleksi masuk Fakultas Kedokteran, hari-harinya berubah jadi datar, sunyi, dan hampa. Rasa malu, kecewa, dan putus asa membentuk kabut tebal di dadanya. Namun di dinding kamarnya, bendera kecil bergambar tengkorak topi jerami masih tergantung. Bukan yang di atap, tapi versi mini yang ia jahit sendiri dan gantung di kamar setelah bendera utama nyaris ia copot. Ia menatapnya lama. Apa aku beneran terlalu mimpi? Gumamnya. Tapi justru karena mimpi itu terlalu besar, ia tak bisa lari begitu saja. Hari-hari berikutnya ia habiskan di rumah. Ayahnya menyuruh kerja. Bantu bangunan sama bapak, Raf. Kuliah itu buat orang kaya. Namun ibunya, seperti biasa, berkata pelan namun tegas. Coba sekali lagi, nak. Gagal bukan berarti salah jalan. Mungkin cuma waktunya belum. Kalimat itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Raffi memutuskan, ia akan mencoba lagi. Tapi kali ini, tidak asal coba. Ia akan berlayar dengan strategi baru. Ia mulai belajar ulang. Dari nol. Tanpa les, tanpa guru privat, hanya bermodalkan buku bekas, HP jadul, dan jaringan wifi tetangga yang bisa ia sambung diam-diam lewat celah jendela. Setiap pagi, ia belajar sendiri dari video YouTube dan modul PDF gratis. Sore hari, ia bantu cuci motor tetangga, angkut pasir, dan kadang bersih-bersih masjid agar bisa beli pulsa. Malam hari, ia menulis ulang pelajaran dengan gaya catatan One Piece. Penuh warna, analogi, dan nama tokoh-tokoh bajak laut sebagai pengganti istilah biologi. Misalnya, sel darah putih ia sebut pasukan marinir. Sel kanker sebagai bajak laut jahat. Dan imun tubuh sebagai topi jerami kru. Dengan cara itu, ia belajar lebih cepat, lebih paham, dan yang terpenting, lebih bahagia. Satu malam, listrik padam. Raffi belajar dengan lilin. Ayahnya lewat dan melihatnya menulis rumus kimia. Ngapain sih, Raff? Udah tahu gagal, masih juga maksain kuliah. Raffi menunduk. Tapi kali ini dia menjawab dengan tenang. Kalau aku nggak nyoba terus, nanti aku cuma bisa nyesel seumur hidup. Ayahnya mendengus, tapi tak berkata apa-apa lagi. Mungkin diam itu bentuk pengakuan. Atau barangkali karena lelah berdebat dengan anak yang tak mau menyerah. Bulan demi bulan berlalu. Raffi mulai hafal pola soal, strategi menjawab cepat, dan trik-trik logika. Ia bahkan mulai mengajar anak-anak tetangga yang juga ikut ujian, secara gratis. Gue bukan pintar, tapi gue ngerti rasa takut gagal. Jadi ayo kita belajar bareng. Ia mulai menjadi kapten kecil bagi anak-anak kampung. Dan entah bagaimana, semangat yang dulu ditertawakan, kini diam-diam ditiru.
Hari UTBK kedua pun tiba. Pagi itu, Raffi mengenakan kemeja putih bersih pinjaman dari sepupunya. Ia naik motor butut ayahnya ke lokasi ujian. Di saku kemejanya, terselip kertas kecil yang dilaminating, coretan tangan berisi 2 hal. 1. Ibu. 2. Bendera One Piece. Itu saja. 2 alasan untuk bertarung habis-habisan. Selesai ujian, Raffi tidak berharap banyak. Ia tahu semua sudah ia berikan. Kini tinggal semesta yang bekerja. Dan hari pengumuman itu tiba. Dengan tangan gemetar, ia buka laptop warnet. Login. Klik hasil. Selamat. Anda diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semesta. Ia bengong. Layar tak bergerak. Tangannya menggigil. Ia keluar dari warnet, lalu jongkok di pinggir jalan, menangis. Seperti anak kecil. Seperti dulu waktu ibunya hampir meninggal. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan. Tapi karena ia berhasil. Pulang ke rumah, Raffi disambut pelukan ibunya yang juga menangis diam-diam. Ayahnya diam saja, tapi sorot matanya berubah. Tak lagi sinis. Tak lagi keras. Ada getar bangga di sana, meski tak pernah diucapkan. Malam itu, Raffi naik ke atap rumah. Di tangannya, bendera One Piece yang dulu sempat ia cabut. Dan kali ini, ia pasang lagi. Tapi bukan karena halu. Tapi karena mimpinya sudah selangkah lebih dekat. Di langit yang penuh bintang, ia menatap jauh ke atas. Aku belum sampai Grand Line. Tapi aku udah ninggalin pelabuhan. Hari pertama kuliah. Raffi berdiri di depan gerbang megah kampus yang dulu hanya ia lihat dari brosur. Plakat bertuliskan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semesta berdiri tegak, seolah menyambut, sekaligus mengingatkan. Selamat datang di dunia baru. Selamat datang di tekanan yang sesungguhnya. Dengan kemeja putih dan celana hitam pinjaman, Raffi berjalan menyusuri koridor kampus. Semuanya terlihat seperti dunia lain. Mahasiswa dengan laptop mahal, mobil parkir berjejer, obrolan tentang praktikum luar negeri, dan kafe di dalam kampus yang menjual kopi 2 kali harga makan malam di rumahnya. Ia merasa kecil. Kecil sekali. Tapi, ia sudah sampai sejauh ini. Dan meski kapal ringkih, ia tetap nahoda di atasnya. Minggu-minggu pertama terasa asing. Raffi mencoba beradaptasi dengan suasana akademik yang padat dan materi yang menggunung. Tapi bukan hanya soal pelajaran yang membuatnya tertekan. Masalah utamanya, uang. Uang kuliah memang dapat bantuan KIP, Kartu Indonesia Pintar, tapi biaya hidup tidak. Ia harus bayar kos, makan sehari-hari, beli buku, fotokopi diktat, alat lab, jas lab, bahkan stetoskop. Ibunya hanya bisa kirim Rp200.000 seminggu, hasil dari jualan gorengan dan sisa gaji ayahnya sebagai tukang bangunan. Raffi pun mulai cari akal. Ia bekerja sebagai freelance ilustrator online, menggambar karakter anime dan logo kecil untuk akun Instagram atau brand kecil. Kadang, ia juga ikut jadi ojek online malam hari, pakai motor tua milik ayah yang dibawa ke kota. Pernah suatu malam, selepas kuliah anatomi, ia antar penumpang dari kampus ke terminal. Penumpangnya, seorang mahasiswa teknik, tanya, "Mas kuliah juga ya?" Raffi menjawab sambil tersenyum lelah, "Iya, di kedokteran." Mahasiswa itu diam sejenak, lalu bertanya lirih, "Terus kapan tidurnya, Mas?" Raffi hanya tertawa kecil. "Nanti, kalau udah sembuhin orang." Di tengah tekanan, semangat Raffi tetap menyala. Ia duduk di barisan depan, aktif bertanya, dan selalu tepat waktu. Tapi ia tetap menyembunyikan bendera One Piece kecil di dinding kamar kosnya. Hanya dia dan mimpinya yang tahu betapa keras ia bertarung. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu hari, saat praktikum, ia tak bisa membawa jas lab baru, karena uangnya habis untuk fotokopi modul. Akibatnya, ia ditegur keras oleh dosen di depan teman-temannya. Kalau tidak sanggup ikut prosedur, lebih baik pulang. FK bukan tempat main-main. Raffi menunduk. Tapi ia tidak membalas. Ia tahu semua yang ia jalani bukan main-main sejak awal. Pada semester 2, ia jatuh sakit. Tipes. Badannya menggigil. Tapi ia tetap hadir kuliah. Duduk di belakang, pakai masker, dan mencatat sambil gemetar. Saat akhirnya roboh di depan ruang kuliah, teman-temannya panik. Ia dilarikan ke klinik kampus.
Saat sadar, dosen Wali datang. Kamu kenapa maksa banget? Dan untuk pertama kalinya, air mata Raffi jatuh di depan dosen. Saya takut ketinggalan. Saya takut kalau berhenti sebentar, nanti nggak bisa lanjut lagi. Dosen itu terdiam lama, lalu mengusap kepala Raffi. Teruskan, tapi tahu batasmu. Di tengah semua kesulitan itu, ada satu momen yang membuatnya bangkit lagi. Suatu malam, ia mengikuti kegiatan kampus, baksos pengobatan gratis di desa terpencil. Di sana, ia jadi asisten dokter, membantu mengukur tekanan darah dan memberikan edukasi kesehatan. Seorang ibu-ibu datang sambil membawa anak kecil. Anaknya lemas, batuk terus. Saat dicek, ternyata tanda-tanda bronkopneumonia ringan. Raffi dengan sigap menjelaskan, "Bu, ini infeksi paru-paru ringan. Bisa sembuh. Tapi harus istirahat, dan nanti minumnya harus teratur ya." Ibu itu menatap Raffi lama, lalu bilang pelan, "Mas dokter ya?" Suaranya kayak yakin banget. Raffi tersenyum. "Belum, Bu. Tapi saya mau jadi." Dan saat anak kecil itu memeluk kaki Raffi dan berkata, "Makasih ya, Kak." Ia merasa, itu lebih besar dari apapun. Lebih besar dari gaji. Lebih besar dari gelar. Lebih besar dari semua hinaan masa lalu. Itulah harta karun yang sebenarnya. Di semester 3, ia mulai lebih kuat. Lebih cepat adaptasi. Ia bahkan membuka bimbingan belajar gratis untuk anak-anak SMA di sekitar kosnya. Setiap malam Sabtu, ia kumpulkan mereka di halaman kecil depan warung kopi. Ia ajarkan mereka cara cepat mengerjakan soal biologi dan kimia, dengan gaya. Ini tuh kayak Zoro kalau nyerang musuh pakai teknik 3 pedang. Cuma bisa berhasil kalau keseimbangannya pas. Sama kayak sistem buffer darah kita. Anak-anak suka. Mereka belajar sambil tertawa. Dan malam-malam itu, bendera kecil One Piece di dinding kosnya seolah makin berkibar. Seolah berkata, "Kapten, kamu nggak sendiri sekarang."